Perbedaan pendapatan Milan dan Inter dari laga kandang Liga Champions. AC Milan mengumpulkan pendapatan yang lebih rendah ketimbang Inter dalam pertandingan kandang Liga Champions perdana mereka tengah pekan kemarin. Calcio e Finanza menyebutkan bahwa setelah kontroversi seputar harga tiket yang dihadapi Rossoneri beberapa waktu lalu, hanya ada sekitar 35.000 penonton yang hadir dalam pertandingan Liga Champions Rabu dini hari lalu di San Siro saat melawan Atletico Madrid. Dua pertandingan pertama, dua klub Milano di stadion akan dimainkan dengan hanya 50% kapasitas. Menurut data yang dikonfirmasi dari pihak Il Diavolo, ada 35,374 penonton yang hadir dalam duel kontra Los Baji Blancos dengan total pendapatan 2.733.80 euro atau lebih dari 43 miliar terkumpul. Kendati demikian, Nerazzurri mampu menghadirkan 37,082 penonton di San Siro dengan total pendapatan 3.289.41 euro atau lebih dari 51 miliar yang meningkat hampir mendekati 3,5 juta euro atau 56 miliar jika ditambah biaya perhotelan. Pemberitaan tersebut menyebutkan Inter menggunakan 3 rentan harga berbeda selama penjualan tiket. Dengan harga lebih rendah ditujukan kepada pemegang tiket musim dan lebih tinggi untuk mereka yang membeli dalam momen penjualan bebas, khususnya untuk ring ketiga. Milan tentu berharap pendapatan mereka bisa tetap meningkat di Liga Champions meskipun telah raksasa Serie A tersebut gagal mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan penyisihan grup yang membuat langkah mereka menuju babak knockout semakin sulit. Bedah kualitas Ricardo Pepi, bumper sensasional MLS buruan AC Milan. Bedah kualitas dari bumper sensasional incaran AC Milan, Ricardo Pepi yang kini tercatat membela FC Dallas di Major League Soccer MLS. AC Milan dikabarkan siap saling sikut dengan rivalnya di Liga Italia, Juventus. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan termuda MLS Ricardo Pepi di Juventus untuk mendapatkan jasa wonderkid FC Dallas tersebut. Performa impresif Pepi bersama FC Dallas di MLS membuat AC Milan serta Juventus sama-sama kepincut dan berkeinginan untuk mendatangkan dirinya di bursa transfer periode mendatang. Penyerang kelahiran El Paso, Texas 18 tahun silam ini berhasil mencetak 13 gol dalam 26 pertandingan yang ia lakoni bersama FC Dallas di MLS 2021. Nama Pepi mencuat tatkala dirinya berhasil mencetak hat-trick dalam kurun waktu 23 menit kala FC Dallas berhadapan dengan Los Angeles LA Galaxy. Catatan hat-trick tersebut membuat nama Pepi terukir dalam buku rekor MLS sebagai pemain termuda sepanjang masa yang berhasil mencetak 3 gol di gelar sepak bola kasta tertinggi di Amerika Serikat itu. Hal tersebut membuat nama Pepi kian meroket hingga menarik atensi klub-klub besar Eropa termasuk AC Milan. Tentu, ketertarikan ini menjadi langkah maju bagi MLS sendiri. Lantas, bagaimana kualitas yang dimiliki Ricardo Pepi sehingga AC Milan tertarik memboyongnya? Sebagai penyerang yang memiliki catatan 0,5 gol per laga, Pepi memiliki kualitas di atas rata-rata para penyerang seusianya yang bermain di MLS dan Eropa. Berkaca dari statistiknya yang dirangkum dari laman FRB, selama kurun waktu 365 hari terakhir, Pepi memiliki catatan unik untuk sekelas penyerang tengah. Keunggulan Pepi sebagai penyerang tentu dilihat dari rataan golnya. Untuk kategori gol yang tak dibuat dari tendangan penalti atau non-penalty goals, ia memiliki rata-rata 0,57 gol per 90 menit. Catatan tersebut tak berbeda dengan nilai non-penalty expected goal (NFCG) yang ia miliki yakni sekitar 0,4390 per menit. Hal tersebut menandakan bahwa Pepi tak pernah menyanyiakan peluang yang ia dapat di muka gawang. Sebagai penyerang, dibutuhkan keegoisan untuk melahap peluang yang diyakini berbuah gol. Hal tersebut juga tercermin dari sosok Pepi yang hanya memiliki catatan minim dalam assist dengan 0,09 assist per 90 menit dan nilai 0,09 expected assist per 90 menit. Pun sebagai bumper murni, Pepi nampak seperti penyerang bertipe poacher di mana ia tak banyak berkontribusi dalam melihat build up. Pemain seperti statistik operannya hanya 22,22 operan per 90 menit dengan rasio 79% operan sukses. Namun, ada satu hal yang membuat Pepi tak terbilang seperti poacher pada umumnya, ia tergolong aktif bergerak dalam memberikan tekanan di area final third atau area pertahanan lawan. Dari data yang terdapat, Pepi melancarkan 22,09 tekanan per 90 menit yang berarti ia membantu pekerjaan rekan-rekannya dalam merusak alur permainan lawan dan penguasaan bola lawan. Catatan tekanan yang ia miliki itu merupakan hal wajib untuk tim yang bermain mengandalkan high pressing seperti skema bertahan klub-klub sepak bola modern saat ini. Apakah Pepi cocok dengan AC Milan? Jawabannya tentu cocok. Dengan catatan, Stefano Pioli harus bersabar untuk menggunakannya mengingat perlu adanya adaptasi menyusul bedanya intensitas permainan di MLS ataupun Serie A.
Gelandang Atletico Madrid jadi incaran Milan gantikan Kessie. Gelandang Atletico Madrid, Hector Herrera dikabarkan masih menjadi incaran Milan sebagai salah satu calon pengganti Franck Kessie yang hingga saat ini masih belum juga menaikkan perpanjangan kontraknya di San Siro. Kontrak Franck Kessie akan berakhir di musim panas tahun depan, hingga saat ini ia belum juga menaikkan kontrak barunya dengan tim besutan Stefano Pioli. Oleh karena itu, kemungkinan ia dapat hengkang di bursa Januari nanti dengan bebas transfer setelah musim ini berakhir. Situasi tersebut membuat Rossoneri harus mulai berburu gelandang penggantinya. Situasi ini jelas jauh dari ideal untuk Paolo Maldini dan Ricky Massara yang telah mengusahakan perpanjangan kontrak sang gelandang selama 1 tahun terakhir. Pembahasan mengenai hal itu nampaknya menemui jalan buntu dan para direktur telah mulai mencari opsi lain di bursa transfer. Menurut kabar yang dilansir TMZ, Milan masih mengincar gelandang Atletico Madrid, Hector Herrera, yang sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Porto tidak terlalu banyak dimainkan oleh tim besutan Diego Simon dan ia akan meninggalkan klub ibu kota di akhir musim ini. Sebaliknya, tim besutan Stefano Pioli sebelumnya dapat mengamankan servisnya dengan gratis beberapa tahun setelah dikaitkan dengan transfernya saat masih bergabung dengan Porto. Tapi, yang harus diingat, ia sudah tidak lagi muda dan akan menginjak 32 tahun depan. Selama 3 musim bergabung dengan Los Rojiblancos, pemain internasional Meksiko, Hector Herrera telah mencatatkan 55 penampilan dan menyumbang 1 gol di semua kompetisi.